Bab 1351, direduksi menjadi abu. Bei Ming-sue menatap Su Zimo dengan memohon. Terima itu. Su Zimo mengangguk dengan tenang. Tidak ada artinya bagi murid tertuanya untuk menerima senjata roh tingkat sempurna. Roh esensinya tidak dapat digunakan dan dia tidak dapat membuka tas penyimpanannya. Kalau tidak, dia akan bisa mengeluarkan setidaknya 10 senjata roh bawaan dari tas penyimpanannya. Ketika dia mendengar kata-kata Su Zimo, Bei Ming-sue mengambil baju besi bagian dalam berwarna perak. Bahkan dengan kepribadiannya yang mantap, matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Keluarga bangsawan Bei Ming memiliki fondasi yang dalam juga. Namun, setelah ditindas oleh 3 keluarga bangsawan selama ini, fondasi mereka telah lama habis. Senjata roh bawaan, sempurna, dan bermutu tinggi yang diturunkan oleh keluarga bangsawan Bei Ming telah lama direnggut oleh para pembudidaya dari 3 keluarga bangsawan. Saat ini, sudah jarang para pembudidaya di kota Bei Ming memiliki senjata roh kelas atas. Liu Hanyan dan Rusuan mengeluarkan 2 senjata roh tingkat sempurna dari tas penyimpanan mereka dan menyerahkannya. Bei Ming-sue ragu-ragu sejenak sebelum mengambilnya. Bei Ming-sue melihat 3 senjata roh yang sempurna di tangannya dan merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Itu nyata. Sebelumnya, dia masih merupakan eksistensi inferior dari klan Bei Ming. Tapi sekarang, karena dia telah mengambil Su Zimo sebagai tuannya, bahkan Void Reversion dari keluarga bangsawan Nangong harus memanggilnya dengan hormat sebagai bibi tuan. Hanya siapa di dunia ini tuanku? Sebuah keraguan melintas di benak Bei Ming-sue. Ah, kita berada di pihak yang sama sepanjang waktu. Senior, saya juga seseorang dari keluarga bangsawan Nangong. Nangong Yu berjalan dengan waspada. Pipinya bengkak dan dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Namun, dia memaksakan senyum. Salam, senior. Saya Nangong Yu. Reaksinya sangat cepat. Ketika dia melihat bahwa situasinya tidak benar, dia segera menundukkan kepalanya dan membungkuk kepada Su Zimo. Nama keluarga saya bukan Nangong dan saya bukan dari keluarga bangsawan Nangong. Su Zimo tidak berdiri dan hanya menatap Nangong Yu dengan dingin. Ekspresi Nangong Yu membeku. Awalnya, dia berpikir bahwa Su Zimo pastilah seseorang dari keluarga bangsawan Nangong juga karena yang terakhir adalah Granduncle Master Nangong Ling. Namun, dia membuat kesalahan besar. Nama keluarga Su Zimo adalah Su dan bukan Nangong. Bahkan jika kamu bukan dari keluarga bangsawan Nangong, kamu pasti terkenal. Aku pasti buta karena ingin membuat masalah untukmu. Tolong maafkan saya, senior. Nangong Yu tersenyum malu dan menundukkan kepalanya dengan patuh. Dia tidak bisa lagi peduli dengan martabatnya dan membungkuk sepenuhnya. Itu benar, itu benar. 3 lelaki tua Nas Chen Sol menimpali dengan tergesa-gesa. Mungkin kamu juga pernah mendengar tentang gelar Daoku. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh, aku bela diri desolate. Bela diri sunyi. Kedua kata itu sepertinya memiliki kekuatan iblis. Ekspresi Nangong Yu dan 3 Nas Chen Souls membeku di wajah mereka saat ketakutan dan keterkejutan yang tak ada habisnya memenuhi mata mereka. Tubuh mereka sedikit gemetar. Benar-benar tidak banyak orang di dunia kultivasi yang bisa menakuti para pembudidaya hanya dengan gelar Dao. Su Zimo pasti salah satunya. Bahkan murid tituler dari Sekte Super akan bergidik saat menyebutkan Desolate Martial, apalagi Nangong Yu yang hanya berada di ranah inti emas dan 3 jiwa baru lahir. Sampai titik kultivasinya ini, Desolate Martial telah menginjak mayat berbagai teladan dan inkarnasi monster. Bei Ming-sue membuka mulutnya sedikit dengan keterkejutan yang dalam di matanya yang indah. Bela diri sunyi. Tuannya adalah Dao Lord Desolate Martial yang terkenal dari dunia kultivasi. Tidak heran mengapa pemahaman tuannya tentang martial Dao begitu menyeluruh. Tidak heran mengapa tuannya menolak untuk mengungkapkan identitasnya dan merahasiakannya. Tidak heran mengapa tuannya khawatir dia akan terlibat jika dia menerimanya sebagai murid. Hanya ada satu alasan. Tuannya adalah Desolate Martial. Saat Bei Ming-sue mendengar itu, selain keterkejutan, tidak ada kekhawatiran atau ketakutan di hatinya. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan. Desolate Martial ingin mendirikan Dao dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Untuk memulainya, dia sangat menghormati Desolate Martial. Tidak peduli rumor di luar, Bei Ming-sue percaya bahwa Dao Lord Desolate Martial memiliki kemurahan hati yang tidak dapat ditandingi oleh orang lain. Kemurahan hatinya melampaui kultivator ortodoks manapun. Bei Ming-sue akan sangat puas bahkan jika dia bisa bertemu Desolate Martial sekali, apalagi menganggapnya sebagai tuannya. Setelah mengatakan itu, Su Zimo tidak mengatakan apa-apa lagi. Tiba-tiba, seluruh halaman menjadi sunyi senyap.
Nangong Ling menundukkan kepalanya sedikit dengan kilatan dingin di matanya. Dia berbalik dan melihat kelompok 4 Nangong Yu sebelum berkata perlahan, kalian berempat, kalian tidak harus meninggalkan halaman ini hari ini. Su Zimo tidak banyak bicara. Namun, saat dia mengungkapkan gelar daunnya, Nangong Yu dan 3 lainnya harus mati. Saat ini, Su Zimo telah menyinggung beberapa sekte super dari sekte abadi, Buddha, dan iblis. Jika mereka tahu bahwa Su Zimo tidak mati, sekte-sekte super itu pasti akan bergerak. Selanjutnya, kekuatan tempur Su Zimo sangat berkurang dengan roh esensinya terluka. Jika kelompok 4 Nangong Yu pergi, itu sama dengan menanam Su Zimo di tempat yang berbahaya. Gedebuk, gedebuk. Nangong Yu dan 3 lainnya berlutut satu demi satu dengan wajah pucat. Bagaimanapun, kami berasal dari keluarga Nangong dan memiliki darah yang sama mengalir melalui pembuluh darah kami. Paman Ling, tolong lepaskan kami. Paman Ling, tolong tunjukkan belas kasihan. Kami tidak akan mengatakan apa-apa lagi setelah kami pergi. Nangong Yu menangis dan ketakutan. Ekspresi Nangong Ling tenang dan tidak tergerak. Keluarga bangsawan Nangong memiliki 1000 garis keturunan. Sebagai keturunan langsung, dia tidak memiliki perasaan terhadap keturunan kolateral ini. Di dalam hatinya, Su Zimo jauh lebih penting. Astaga! Api 3 warna tiba-tiba muncul di telapak tangan Nangong Ling. Api Samadhi Dao. Nangong Ling telah mendapatkan warisan garis keturunan Extreme Fire. Meskipun Samadhi Dao Fire-nya jauh lebih lemah daripada Su Zimo, itu lebih dari cukup untuk menghadapi Nangong Yu dan 3 Naschen Souls. Api menelan kelompok 4 Nangong Yu secara instan. Ah! Kelompok 4 Nangong Yu menjerit. Api melonjak ke langit. Dalam sekejap mata, Nangong Yu berubah menjadi abu. Dia hanya inti emas dan tidak bisa menahan pembakaran api Samadhi Dao. Adapun 3 Naschen Souls, mereka hanya berhasil bertahan sebentar lagi sebelum mereka mati sepenuhnya. Daging dan tulang mereka dibakar menjadi abu oleh api Samadhi Dao. Sebagai keturunan langsung dari keluarga bangsawan Nangong, Nangong Ling telah bergabung dengan 100 sekte penyempurnaan dan mengalami banyak badai. Dia bahkan telah mengikuti Su Zimo dan menyaksikan pertempuran yang mengejutkan seperti pesta tes 1000 bangau. Dia bukan orang yang baik hati untuk bisa berkultivasi sampai titik ini. Bei Ming Sue berdiri di belakang Su Zimo dan melihat debu yang jatuh perlahan di udara dengan ekspresi rumit saat dia meratap dalam hati. Sejak awal, Su Zimo tidak berdiri atau menyerang. Hanya dengan beberapa kata, kelompok 4 Nangong Yu dimakamkan di sini. Dengan membalik tangannya, dia bisa menciptakan awan dan hujan, itu adalah metode tuannya. Previous. Bab 1352, Aman dan Sehat. Kota Beiming, di depan aula besar klan. Beiming Ao melihat api yang berkobar di halaman jauh dan memanggil dengan suara bergetar, kakak. Dia tidak bisa lagi menahan air matanya dan langsung mengalir. Ketika dia melihat itu, reaksi pertama Beiming Ao adalah bahwa saudara perempuannya telah mati di lautan api. Jeritan samar yang datang dari halaman pasti dari pria berjubah hijau dengan nama keluarga Su. Pemimpin klan Beiming menggelengkan kepalanya juga dan menghela nafas dalam-dalam. Klan Beiming yang tersisa tampak ketakutan juga. Meskipun mereka jauh, fluktuasi energi yang dilepaskan oleh api Dao masih membuat jantung semua orang berdebar. Itu adalah kekuatan dari Void Reversion. Anakku, belasungkawaku. Pemimpin klan Beiming memandang Beiming Ao dan mengingatkan, karena semuanya telah menjadi seperti ini, kamu tidak boleh gegabah. Kalau tidak, kamu pasti akan mati juga. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, hanya ada harapan jika kamu masih hidup. Beiming Ao secara bertahap berhenti menangis. Seolah-olah dia telah tumbuh banyak dalam sekejap. Itu benar, hanya ada harapan jika aku masih hidup. Dia mengepalkan tinjunya dengan ekspresi dingin. Koma. Di halaman. Kelompok 4 Nangong Yu berubah menjadi abu dan hanya meninggalkan 4 tas penyimpanan. Nangong Ling mengambil 4 tas penyimpanan dan menyeka kesadaran roh pada mereka sebelum menyerahkannya kepada Su Zimo bahkan tanpa melihat sedikit pun. Kamu bisa memilikinya. Su Zimo melirik ke samping dan memberi isyarat agar Beiming Sue melangkah maju. Beiming Sue sudah secara bertahap beradaptasi dengan identitasnya. Ketika dia mendengar kata-kata Su Zimo, dia menerima 4 tas penyimpanan dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya sendiri sebelum berterima kasih padanya. Apakah kamu akan mendapat masalah karena membunuh mereka berempat? Su Zimo memandang Nangong Ling dan bertanya. Grand Dunchle Master, jangan khawatir. Nangong Yu berasal dari garis keturunan kolateral dan hanya memiliki nama keluarga Nangong. Tidak ada yang akan peduli dengan mereka. Nangong Ling berkata, selanjutnya, sebagai keturunan langsung dari keluarga bangsawan Nangong,
saya memiliki beberapa status di antara generasi muda keluarga. Iya itu bagus. Su Zimo mengangguk. Nangong Ling melanjutkan, jangan khawatir, Paman Master. Saya pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan benar dan tidak ada seorang pun dari keluarga Nangong yang akan menimbulkan masalah bagi Anda. Petik 2. Su Zimo bertanya, mengapa kamu kembali kali ini? Nangong Ling menjawab, keluarga saya memanggil saya kembali untuk mengambil bagian dalam kompetisi keluarga bangsawan dengan klan saya. Saya mengundang Hanyan dan Suan-Suan untuk mengambil nafas dan menjelajah. Petik 2. Orang macam apa yang mengambil bagian dalam kompetisi keluarga? Su Zimo bertanya dalam-dalam, apakah tuan keluarga dari 3 keluarga bangsawanmu akan muncul? Tidak. Nangong Ling menggelengkan kepalanya. Kompetisi keluarga aristokrat hanyalah pertarungan antara generasi muda penggarap pendirian yayasan dan inti emas. Adapun tuan keluarga dari 3 keluarga bangsawan, mereka semua adalah tokoh perkasa tubuh bersama. Secara alami, mereka tidak akan menunjukkan diri mereka sendiri. Petik 2. Biasanya, 3 keluarga bangsawan mengirimkan teladan luar biasa mereka untuk ambil bagian dengan klan mereka. Kali ini, saya adalah komandan keluarga bangsawan Nangong. Petik 2. Su Zimo sedikit mengangguk dan bertanya lagi, para komandan keluarga bangsawan Dongfang dan Simen juga Void Reversions. Lebih atau kurang, Nangong Ling berkata, bagaimanapun, ini adalah pertarungan antara generasi muda. Bahkan senior dengan alam kultivasi tinggi tidak akan menunjukkan diri mereka. Kehadiran Void Reversion sudah cukup untuk mengendalikan situasi. Petik 2. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, namun, kompetisi keluarga aristokrat kali ini ada di Villa Simen. Karena ini adalah tempat penting bagi keluarga aristokrat Simen, pasti akan ada beberapa dewa Dao karakteristik Dharma. Namun, saya tidak yakin apakah akan ada sosok perkasa tubuh bersama. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Jika itu hanya dewa Dao karakteristik Dharma, mereka tidak menjadi ancaman baginya. Bahkan jika roh esensinya terkunci dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan Dharma atau seni Dharma, akan sulit bagi dewa Dao karakteristik Dharma lainnya untuk melukainya. Akan jauh lebih merepotkan jika ada sosok perkasa tubuh bersama. Dia tidak bisa melukai sosok perkasa tubuh konjoin hanya dengan tubuh sejati teratai hijau miliknya. Tentu saja, Su Zimo tidak berniat menyinggung ketiga keluarga bangsawan itu kecuali dia tidak punya pilihan lain. Nangong Ling samar-samar bisa mengatakan apa yang dia maksudkan dan menyelidiki, Grand Dunchle Master, apakah Anda berniat untuk menyerang 3 keluarga bangsawan? Jika Su Zimo memiliki rencana seperti itu, dia akan berada dalam situasi yang canggung. Di satu sisi, dia adalah keturunan langsung dari keluarga bangsawan Nangong. Di sisi lain, dia juga seorang murid dari garis keturunan Extreme Fire. Su Zimo tahu kekhawatiran Nangong Ling dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu khawatir. Saya tidak ingin repot dengan perseteruan antara 3 keluarga bangsawan dan klan Beiming. Namun, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata perlahan, Beiming Sue adalah muridku. Siapapun yang berani menggertaknya akan melawan Desolate Martial. Petik 2. Jantung Nangong Ling berdetak kencang saat dia mengangguk. Grand Dunchle Master, saya mengerti. Iya, tidak banyak. Kalian bisa kembali dulu. Petik 2. Su Zimo melambaikan tangannya. Grand Dunchle Master, kami baru saja tiba dan belum berbicara banyak kepada Anda, tetapi Anda sudah mengusir kami, Rusuan cemberut bibirnya dan menggerutu. Ayo pergi. Kompetisi keluarga aristokrat dalam beberapa hari. Grand Dunchle Master pasti akan ada di sana juga. Liu Hanyan menarik Rusuan dan tersenyum lembut. Nangong Ling dan 2 lainnya membungkuk kepada Su Zimo sebelum berbalik untuk pergi. Di depan aula besar klan. Beiming Ao tidak bisa lagi menahannya ketika dia melihat Nangong Ling dan 2 lainnya melaju kencang di atas awan keberuntungan mereka. Dia berlari pulang dengan ekspresi sedih. Pemimpin klan Beiming mengikuti di belakang, khawatir sesuatu akan terjadi pada Beiming Ao. Klan Beiming yang tersisa juga mendekat. Bang! Beiming Ao mendorong pintu terbuka dan menerobos masuk. Saat dia memasuki halaman, dia tercengang dan tercengang. Awalnya, dia mengira adiknya sudah mati dan Su terbakar menjadi abu. Namun, dia tidak menyangka mereka berdua muncul hidup-hidup di hadapannya. Su bersandar di kursinya dengan mata setengah terbuka dan ekspresi santai. Beiming Sue berdiri di belakangnya dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Beiming Ao sedikit tercengang dan tidak bisa keluar dari pingsannya. Beberapa klan Beiming datang dan melihat ke dalam juga, terkejut. Beiming Sue tidak mati. Apa-apaan? Jika itu masalahnya, siapa yang berteriak dari luka bakar tadi? Pemimpin klan Beiming berdiri di pintu masuk dengan ekspresi terkejut.
Sebelumnya, Namong Yu dan yang lainnya datang dengan aura pembunuh dan Void Reversion bahkan diundang. Namun, Beiming Sue baik-baik saja. Ini tidak masuk akal. Pemimpin klan Beiming sedikit mengernyit, merasa ada yang tidak beres. Kelompok Namong Yu tampaknya telah menghilang ke udara. Tatapan pemimpin klan Beiming mendarat di beberapa abu di halaman dan pupilnya mengerut saat dia memikirkan kemungkinan. Namun, kemungkinan itu terlalu konyol. Akankah keluarga bangsawan Namong saling membunuh? Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Beiming Ao bergegas ke Beiming Sue dan menilainya dengan ekspresi senang. Bahkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjangkau dan mencubit dirinya sendiri. Aduh, dia menyeringai dan tertawa. Ini bukan mimpi, ini bukan mimpi. Hahaha, adikku baik-baik saja. Petik 2. Beiming Sue memandang beberapa anggota klan Beiming di pintu masuk dan berkata dengan keras, maaf telah membuat kalian khawatir, aku baik-baik saja. Setelah itu, dia berbisik, adik laki-laki, biarkan mereka bubar dan tutup pintunya. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Baik, Beiming Ao senang ketika dia melihat bahwa Beiming Sue baik-baik saja. Tanpa berpikir banyak, dia bergegas ke pintu dan melambaikan tangannya. Semuanya, bubar. Kakakku baik-baik saja. Previous. Bab 1353, Hadiah. Kakak, apa yang terjadi? Beiming Ao menutup pintu dan bertanya, di mana Namong Yu dan yang lainnya? Mereka sudah pergi. Beiming Sue menjawab dengan ambigu. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, akan sulit untuk menyembunyikan identitas Su Zimo. Dia cerdas dan sangat berhati-hati. Dia tahu bahwa identitas Su Zimo sensitif dan tidak bisa mengungkapkannya dengan santai, bahkan jika ini adalah adik laki-lakinya. Hilang. Beiming Ao bingung. Beiming Sue mengubah topik pembicaraan dan bertanya, adik laki-laki, kompetisi keluarga aristokrat akan segera dimulai. Apa senjatamu? Beiming Ao senang ketika dia mendengar itu dan mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya. Itu terukir dengan 3 pola roh, itu adalah senjata roh kelas atas. Kakak, lihat, dia berkata dengan sombong, ini diberikan kepadaku oleh pemimpin klan lama. Tidak banyak senjata roh kelas atas di seluruh kota Beiming. Fondasi klan Beiming telah lama direnggut oleh 3 keluarga bangsawan. Bahkan banyak teknik kultivasi dan manual rahasia klan Beiming direnggut oleh 3 keluarga bangsawan dan warisan mereka hilang, apalagi senjata roh dan senjata dharma. Senjata roh kelas atas, itu tidak buruk. Beiming Sue mengangguk. Namun, Anda masih akan dirugikan jika Anda menghadapi inti emas dari 3 keluarga bangsawan dalam kompetisi keluarga bangsawan. Inti emas dari 3 keluarga bangsawan setidaknya akan memiliki senjata roh tingkat tertinggi jika mereka dapat mengambil bagian dalam kompetisi keluarga bangsawan. Itu normal bagi beberapa jenius tak tertandingi atau inkarnasi monster yang dipersiapkan oleh keluarga mereka untuk memiliki senjata roh yang sempurna atau bawaan. Misalnya, Dong Fangzi yang menghancurkan inti emas Beiming Sue memiliki 2 senjata roh bawaan. Salah satu senjata roh bawaan bahkan milik keluarga bangsawan Beiming. Tidak apa-apa. Beiming Ao mencengkeram tinjunya dengan lembut. Saya memiliki fenomena inti emas. Bahkan jika aku kalah dalam hal senjata, aku pasti bisa mendapatkan peringkat yang bagus. Kali ini, pemimpin klan lama mengatakan kepada saya bahwa jika saya bisa masuk ke 100 teratas, dia akan mengajukan permintaan kepada 3 keluarga bangsawan untuk mengizinkan saya meninggalkan kota Beiming dan menjelajah keluar. Begitu aku meninggalkan wilayah 3 keluarga bangsawan, langit akan menjadi batasnya. Siapa tahu, saya mungkin menemukan beberapa peluang dan melambung sangat tinggi. Petik 2. Kakak, jangan khawatir. Aku pasti akan membawamu bersamaku ketika saatnya tiba. Beiming Sue merasakan hatinya menghangat dan mengangguk. Terima kasih atas perhatianmu, adik kecil. Dia menatap Su Zimo dan sedikit ragu. Namun, dia masih mengeluarkan pedang terbang dan armor bagian dalam perak dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya. Beiming Sue berkata, adik laki-laki, ambil 2 senjata roh ini. Mereka akan meningkatkan peluang Anda di kompetisi keluarga aristokrat. Petik 2. Beiming Ao tidak terlalu memikirkannya dan mengambil alih mereka, bertanya dengan santai, kakak, dari mana kamu mendapatkan senjata roh ini? Setelah menyapu pandangannya, ekspresi Beiming Ao sedikit berubah. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa ada 5 pola roh yang terukir di pedang terbang. Mungkinkah dia tidak bisa mempercayainya dan menyalurkan energi roh ke dalamnya? Suara mendesing. Pedang itu berdengung dan bergetar, bersinar terang dengan cara yang berbeda. Senjata roh tingkat sempurna, seru Beiming Ao. Energi rohnya memasuki baju besi bagian dalam perak juga.
Suara mendesing. Sebuah penghalang perak meledak dari armor bagian dalam dan bersinar dengan 5 lampu roh. Itu juga senjata roh tingkat sempurna. Ini mengejutkan Bei Mingao. Kakak, ini. Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas lagi. Lagi pula, dia bahkan belum menyentuh senjata roh kelas atas sampai titik kultivasinya ini. Dia sangat gembira ketika pemimpin klan Beiming memberinya senjata roh kelas atas. Orang bisa membayangkan dampak dari melihat dua senjata roh tingkat sempurna sekarang. Beiming Sue khawatir Su Zimo tidak akan menyetujuinya. Karena itu, dia sedikit ragu. Namun, dia masih mencintai adik laki-lakinya di dalam hatinya. Khawatir bahwa Bei Mingao mungkin menghadapi bahaya di kompetisi keluarga bangsawan, dia mengeluarkan 2 dari 3 senjata Dharma sempurna yang diberikan kepadanya oleh Nangong Ling dan 2 lainnya. Namun, sejak awal, Su Zimo tidak mengungkapkan apapun dan duduk diam di samping dengan mata tertutup, tampak tidak peduli. Adik laki-laki, jangan tanya saya tentang 2 senjata roh ini, aku tidak bisa memberitahumu. Bei Ming Sue bisa melihat kebingungan Bei Mingao dan menggelengkan kepalanya. Meskipun Bei Mingao penasaran, dia mengendalikan dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa saudara perempuannya tidak akan menyakitinya. Menyingkirkan 2 senjata roh yang sempurna, Bei Mingao menatap Su Zimo secara naluriah dan mau tak mau mengulurkan kakinya untuk menendang kursi di bawah Su Zimo. Hei, kenapa kamu masih di sini? Sudah berapa tahun? Dia membentak. Ekspresi Bei Ming Sue berubah saat dia memarahi dengan tegas, adik laki-laki, jangan kasar. Kakak, aku tidak banyak bicara. Saya, Bei Mingao bergumam pelan tetapi diinterupsi oleh Bei Ming Sue sebelum dia bisa menyelesaikannya. Adik laki-laki, minta maaf kepada Tuan Su. Dia memiliki ekspresi tegas saat dia berkata perlahan dengan nada tegas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Bei Mingao belum pernah melihat saudara perempuannya begitu keras. Meskipun dia marah, dia sedikit takut juga dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Zimo dengan enggan. Su, maafkan aku. Su Zimo memiliki ekspresi tenang dan tidak membuka matanya sepanjang waktu, sepertinya tertidur. Apa identitasnya? Dia tidak akan menentang Bei Mingao untuk hal-hal seperti itu. Bei Mingao cemberut bibirnya dan menatap Su Zimo dengan lebih jijik. Namun, karena Bei Ming Sue, dia menarik kembali beberapa pernyataan sarkastik yang akan dia buat. Bei Ming Sue melambaikan tangannya. Baiklah, lanjutkan berkultivasi di aula leluhur. Jangan mengekspos senjata roh tingkat sempurnamu untuk saat ini. Jangan khawatir, kakak. Bei Mingao mengangguk dan berbalik untuk pergi tanpa berlama-lama. Tuan, maukah Anda menyalahkan saya karena memberikan 2 senjata roh kepada adik laki-laki saya? Bei Ming Sue merenung untuk waktu yang lama dan berbisik dengan gelisah. Su Zimo membuka matanya dan tersenyum, menggelengkan kepalanya. Tidak banyak, itu hanya 2 senjata roh tingkat sempurna. Itu juga bukan harta yang luar biasa. Roh esensinya terkunci dan dia tidak bisa membuka tas penyimpanannya. Kalau tidak, harta apapun yang dia ambil akan jauh melampaui senjata roh tingkat sempurna. Sebelumnya, Su Zimo juga mempertimbangkan hadiah apa yang harus dia berikan kepada Bei Ming Sue. Saat ini, dia tidak berada pada level yang sama dengan Dai Yue di mana dia bisa memberikan harta universal sebagai hadiah atau mengubah nasib seseorang. Namun, Bei Ming Sue adalah murid tertuanya dan dia tidak bisa memberikan sesuatu yang terlalu murah. Setelah hening sejenak, Su Zimo melepaskan seutas manik-manik Buddha di pergelangan tangan kirinya dan menyerahkannya kepada Bei Ming Sue, sambil berkata dengan acuh tak acuh, saya telah memakai manik-manik Buddha ini selama bertahun-tahun. Hari ini, saya akan memberikannya kepada Anda. Petik 2. Terima kasih Tuan. Bei Ming Sue menerima manik-manik Buddha dan memeriksanya dengan cermat tetapi tidak dapat melihat apapun. Tidak ada pola roh pada Buddha Bats dan tidak ada fluktuasi ki roh, mereka terlihat sangat tua. Bei Ming Sue tidak terlalu memikirkannya dan mengenakan manik-manik Buddha di pergelangan tangannya dengan santai. Pada saat itu, dia tidak menyadari sama sekali bahwa untaian manik-manik Buddha adalah harta dasar dari sekte super di dunia kultivasi, manik-manik Doa Mingwang. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama akan tergoda untuk bertarung sampai mati demi manik-manik Buddha itu, apalagi inti emas seperti dia. Bab 1354, kompetisi dimulai. Sebagai tempat penting keluarga aristokrat Simen, Villa Simen biasanya dijaga ketat dan orang luar dilarang masuk. Dalam 2 hari terakhir, Villa Simen tiba-tiba menjadi ramai. Itu karena persaingan antara 3 keluarga bangsawan akan segera dimulai. Sehari sebelumnya, paragon dari 3 keluarga bangsawan tiba di Villa Simen di bawah pimpinan komandan masing-masing untuk mempersiapkan kompetisi. Secara alami,
Villa Simen mengatur akomodasi untuk para pembudidaya keluarga bangsawan Dongfang dan Nangong serta banyak buah roh dan anggur untuk mereka konsumsi. Di sudut Villa Simen, semua orang dari klan Beiming berkumpul. Ada puluhan dari mereka. Su Zimo, Beiming Sue dan Beiming Ao ada di antara mereka. Klan Beiming kami telah jatuh ke keadaan seperti itu di mana kami bahkan tidak memiliki tempat untuk menetap. Sepertinya kita harus berurusan dengan tempat terbuka ini untuk malam ini. 3 keluarga bangsawan bahkan tidak peduli dengan kita. Mengapa mereka mengatur tempat untuk kita? Beberapa anggota klan Beiming menggerutu pelan dan mendesah. Pemimpin klan Beiming sedikit mengernyit dan berteriak pelan, "Cukup, kami di sini untuk mengambil bagian dalam kompetisi keluarga bangsawan. Jika kalian bisa mendapatkan peringkat yang bagus, itu akan dianggap memberikan wajah klan Beiming." Saat itu, sekelompok pembudidaya dengan jubah brokat berjalan dari tidak jauh, tampak bangga dan sombong. Ini Dongfang Xuan. Beiming Ao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya ketika dia melihat pemimpinnya. Orang di samping Dongfang Xuan adalah penjelmaan monster dari keluarga bangsawan Simen, Simen Jingrui. Saya mendengar bahwa dia sudah bertunangan dengan Dongfang Si dan akan segera menjadi pendamping daunnya. Itu umum untuk melihat pernikahan antara 3 keluarga bangsawan. Fufu. Sebelum Dongfang Xuan tiba, tawa terdengar. Bukankah itu klan legendaris dari keluarga bangsawan Beiming kuno? Betapa tidak sopannya kami. Dongfang Xuan tersenyum lembut dengan nada mengejek. Klan Beiming menundukkan kepala dan wajah mereka memerah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Dongfang Xuan berkata dengan sok, "Saudara Jingrui, keluarga aristokrat Simen Anda benar-benar salah kali ini. Mengapa kalian begitu lambat untuk memberi mereka tempat meskipun faktanya klan Beiming adalah keluarga bangsawan kuno?" Menjadi keluarga bangsawan. Jingrui bingung. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya? Hanya ada sedikit orang dalam keluarga bangsawan kuno. Mengapa mereka tidak sejahtera bahkan sebagai silsilah kolateral dari keluarga aristokrat Simen saya? Mungkin mereka sudah menolak. Dongfang Xuan menghela nafas. Namun, meski begitu, mereka masih keluarga bangsawan kuno. Jika mereka dapat dianggap sebagai keluarga bangsawan kuno begitu saja, bukankah keluarga bangsawan ada di mana-mana? Simen Jingrui menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan berhasil. Hahaha. Para pembudidaya keluarga aristokrat di belakang mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Bercanda satu demi satu, mereka berdua sama sekali tidak menganggap serius klan Beiming. Dongfang Xuan, Simen Jingrui, jangan sombong. Ekspresi Beiming Ao dingin ketika dia tiba-tiba berkata, "Jika kamu bertemu denganku, Beiming Ao, di kompetisi keluarga bangsawan, kamu pasti akan dipermalukan." Hehe, Simen Jingrui mencibir dan tidak bisa diganggu dengan Beiming Ao. Sebagai monster yang menjelma dari alam inti emas, dia dapat dianggap sebagai makhluk sempurna nomor 1 dari keluarga aristokrat Simen dan bahkan dapat menandingi Paragon Sekte Super. Bagaimana dia bisa menganggap serius Golden Core tahap awal seperti Beiming Ao? Namun, ekspresi Dongfang Xuan menjadi gelap saat niat membunuh melintas di matanya. "Binatang kecil, perhatikan kata-katamu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga." Duel pribadi dilarang di dalam villa bahkan sebelum kompetisi dimulai. Beiming Ao berkata dengan dingin. "Fufu." Dongfang Xuan mencibir, "Itu di antara 3 keluarga bangsawan kita. Namun, pembudidaya klan Beiming adalah semut di mata kita. Kita bisa menghancurkan mereka dengan mudah." Kata-katanya bukan ancaman. Jika dia membunuh pembudidaya klan Beiming di villa, tidak ada yang akan menghukumnya. Tidak ada yang namanya keadilan mutlak di dunia kultivasi. Prasyarat keadilan adalah bahwa kedua belah pihak memiliki kekuatan dan status yang sama. "Beiming Ao, hentikan." Pemimpin klan Beiming berteriak dengan tergesa-gesa dan membungkuk kepada Dongfang Xuan dan Simen Jingrui, tersenyum meminta maaf. "Kalian berdua adalah sosok yang terhormat saat Beiming Ao masih muda dan tidak peka. Tolong jangan membungkuk ke levelnya." Petik 2. "Siapa yang menyuruhmu keluar?" Dongfang Xuan mengangkat alisnya dan memarahi dengan dingin, "Hal lama, enyahlah. Suruh Beiming Ao yang rendahan itu untuk meminta maaf kepadaku secara pribadi." Sebagai Naschen Sol, ranah kultivasi pemimpin klan Beiming berada di atas Dongfang Xuan. Namun, dia hanya bisa bertahan dimarahi oleh Dongfang Xuan dan mundur sambil menghela nafas. Seolah-olah dia telah menua secara signifikan dalam sekejap. Sejak awal, Beiming Sue tidak mengatakan apa-apa. Dia memiliki ekspresi dingin dan mengepalkan tinjunya, masih bertahan. Tidak mungkin Su Zimo akan menyerang. Dia akan mengabaikan sesuatu seperti itu sepenuhnya dan membiarkan Beiming Sue menanganinya sendiri.
Satu-satunya pengecualian adalah jika seseorang melewati garis bawahnya. Bei Mingao berdiri di tengah kerumunan tanpa bergerak dengan api berkobar dari matanya. Mengapa kamu tidak mau? Dong Fang Xuan menyapu pandangannya dan menyeringai. Jika Anda tidak meminta maaf kepada saya, semua klan Bei Ming Anda akan menderita. Ge pergi minta maaf. Itu tidak banyak. Betul sekali. Bagaimanapun, Andalah yang memprovokasi dia. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Beberapa klan Bei Ming tidak bisa menahan tekanan dan berbisik. Bei Mingao menggertakkan giginya begitu keras hingga retak dan wajahnya berubah menjadi hijau. Saat itu, sekelompok pembudidaya berjalan dari jauh. Mereka mengenakan jubah keluarga bangsawan Nangong dan agak mencolok. Pemimpin mereka adalah teladan inti emas dari keluarga bangsawan Nangong, Nangong Si. Di antara inti emas dari generasi ini, keluarga bangsawan Nangong Nangong Si, keluarga bangsawan Dong Fang Si dan keluarga bangsawan Simen Jingrui dipuji sebagai tiga teladan besar. Di antara mereka, Nangong Si adalah yang paling terkenal. Apa yang kalian lakukan di sini? Nangong Si berjalan ke depan dan tersenyum pada semua orang, bertanya. Kamu tepat waktu, saudara Nangong. Dong Fang Xuan berkata, binatang buas kecil dari klan Bei Ming ini bodoh dan telah menyinggungku. Aku akan memberi mereka pelajaran. Nangong Si tersenyum lembut. Sayangnya, aku juga punya sesuatu. Saya ingin mengundang 3 pembudidaya dari klan Bei Ming untuk duduk bersama saya. Dengan mengatakan itu, dia menangkupkan tinjunya ke arah Bei Ming Sue dan Bei Mingao. Rekan Taois, ikuti aku. Setelah itu, tatapan Nangong Si mendarat di Susimo. Juga, Tuan ini, tolong ikuti aku juga. Nangong Si, apa artinya ini? Ekspresi Dong Fang Xuan berubah dingin saat dia bertanya dengan cemberut. Nangong Si menjawab dengan acuh tak acuh, tidak banyak. Saya hanya mengundang 3 pembudidaya dari klan Bei Ming. Apa kau akan menghentikanku? Saudara Nangong, disitulah Anda salah. Simen Jingrui berkata, tidak apa-apa jika Anda ingin mengundang mereka bertiga, tetapi Bei Mingao harus meminta maaf kepada Dong Fang Xuan terlebih dahulu sebelum pergi. Oh, Nangong Si menjawab tanpa ekspresi, sekarang, saya benar-benar tidak setuju dengan itu. Dengan mengatakan itu, dia mengangguk ke Bei Ming Sue dan kakaknya sebelum berbalik untuk pergi bersama mereka. Su Zimo tersenyum tenang dan mengikuti di belakang. Dong Fang Xuan dan Simen Jingrui memiliki ekspresi muram tetapi mereka waspada dan tidak menghentikannya. Klan Bei Ming mengungkapkan ekspresi iri. Bab 1355, 3 Komandan Besar. Penerjemah, Lege. Secara alami, Bei Mingao bingung. Hanya Su Zimo dan Bei Ming Sue yang tahu alasannya. Terima kasih, rekan Daois Nangong. Bei Mingao menangkupkan tinjunya ke arah Nangong Si dan mengucapkan terima kasih. Namun, matanya masih waspada. Seseorang yang tidak bertanggung jawab menyembunyikan niat jahat. Reaksi pertamanya adalah bahwa keluarga bangsawan Nangong ingin mengikat mereka dan mendapatkan rahasia yang tidak ada itu. Nangong Si tersenyum dan tidak terganggu. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada Bei Ming Sue dan Su Zimo. Yang dia terima hanyalah perintah untuk membawa mereka bertiga. Selanjutnya, komandan keluarga bangsawan Nangong, Nangong Ling, telah memberikan perintah yang jelas untuk tidak menunda mereka bertiga. Namun, Nangong Si tidak melihat sesuatu yang istimewa dari mereka bertiga. Bei Mingao tidak tua dan sedikit gegabah. Bei Ming Sue luar biasa dan memiliki aura yang luar biasa. Namun, inti emasnya dihancurkan oleh Dong Fang Si dan dia sekarang menjadi cacat. Umur 100 tahun berlalu dengan cepat. Adapun pria berjubah hijau. Dia tidak bisa membaca orang ini sama sekali. Nangong Si menggelengkan kepalanya. Tidak ada jejak kultivasi pada orang itu, membuatnya tampak seperti seorang sarjana fana. Namun, dia tidak tampak gelisah di wilayah para pembudidaya di Villa Simen. Sebaliknya, dia bahkan lebih tenang daripada para pembudidaya dari 3 keluarga bangsawan, seolah-olah dia benar di rumah. Nangong Si membawa mereka bertiga ke kediaman dan tersenyum. Kalian bertiga bisa beristirahat di sini malam ini. Kompetisi akan resmi dimulai besok. Jika ada apa-apa, Anda hanya perlu memanggil pelayan keluarga Nangong. Petik 2. Dengan mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Itu saja. Bei Mingao bingung. Dia masih merenungkan motif Nangong Si menyelamatkan mereka dan bagaimana dia harus menghadapinya. Pada akhirnya, yang terakhir hanya berbalik dan pergi. Masuk dan istirahatlah. Anda harus beristirahat dengan baik untuk kompetisi besok. Bei Ming Sue memberi isyarat kepada Bei Mingao. Ini adalah halaman samping Villa Simen. Itu sangat indah dengan pegunungan palsu dan air yang mengalir,
perkebunan roh dengan tanaman hijau subur dan beberapa pelayan keluarga Nangong di dalamnya. Bahkan keturunan langsung dari keluarga bangsawan Nangong tinggal di lingkungan yang sama. Ada apa dengan keluarga Nangong? Beiming Ao masih bingung. Namun, ketika dia memikirkan kompetisi besok, dia menekan rasa penasarannya untuk sementara dan mulai beristirahat, bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Keesokan paginya, villa yang sunyi sepanjang malam berangsur-angsur menjadi lebih hidup. Klan Beiming menghabiskan malam di tanah terbuka villa dengan angin dingin. Meskipun itu tidak seberapa bagi para pembudidaya, mereka semua putus asa. Pada saat itu, Beiming Sue dan Beiming Ao berjalan mendekat. Setelah beristirahat semalaman, Beiming Ao terlihat energi dan penuh semangat. Ayo pergi. Pemimpin klan Beiming menyapa dan menuju ke arah klannya, menuju pusat villa. Kompetisi keluarga aristokrat didirikan di tengah villa dan dikelilingi oleh area penonton. Komandan dari 3 keluarga bangsawan memiliki kursi dan anggota klan lainnya berdiri untuk menonton. Area penonton berada dalam lingkaran dan pusatnya adalah tempat pertarungan itu. Medan perang terbelah menjadi 10 platform terangkat raksasa. Pada saat itu, area penonton hampir dipenuhi orang dan suara. Penggarap dari 3 keluarga bangsawan sudah hadir. Sepintas, mereka padat dan terlihat sangat spektakuler. Keluarga bangsawan Beiming mengirim orang juga. Fufu, menurutku, mereka di sini untuk mempermalukan diri mereka sendiri. Banyak pembudidaya tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi mengejek ketika mereka melihat klan Beiming. Tidak ada ruang di sini. Nyah, seorang kultivator keluarga aristokrat Simen berteriak. Sebenarnya, ada tempat kosong di sampingnya yang bisa menampung lebih dari 10 orang. Pemimpin klan Beiming menghela nafas secara internal dan tidak membantah. Dia memimpin klannya ke sisi lain. Pada usianya, dia tidak lagi memiliki semangat untuk bertarung. Dia mengharapkan penghinaan seperti itu ketika mereka datang untuk mengambil bagian dalam kompetisi keluarga aristokrat. Semua orang dari klan Beiming, datanglah. Nangong Si memberi isyarat kepada semua orang dari klan Beiming. Su Zimo menyapu pandangannya. Di sisi keluarga bangsawan Nangong, Nangong Ling, Liu Hanyan dan Ru Xuan duduk tinggi dan di atas di area penonton dengan banyak buah roh dan buah persik abadi di sekitar mereka. Nangong Ling berdiri dengan tergesa-gesa dan ingin berjalan menuju Su Zimo. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Baru pada saat itulah Nangong Ling berhenti. Bukankah itu Nangong Ling? Sebuah tawa terdengar dari jauh ketika seorang kultivator keluarga aristokrat Simen tiba perlahan dengan kereta raksasa yang melayang di udara. Banyak gadis muda dan cantik mengelilingi kereta. Kultivator dari keluarga aristokrat Simen memiliki ekspresi santai saat dia meminum anggurnya dan berkata dengan dingin, "Kamu telah bertualang selama bertahun-tahun. Bagaimana kabarmu?" Simen Z. Nangong Ling mengangkat alisnya. Simen Z adalah komandan keluarga bangsawan Simen kali ini dan menjadi tuan rumah kompetisi keluarga bangsawan. Nangong Ling, kamu mungkin bahkan tidak bisa mengenali kami lagi sekarang karena kamu berada di 100 sekte penyempurnaan dari 4 kelompok yang tidak ortodoks, ya. Void Reversion dari keluarga bangsawan Dongfang terbang dengan ekspresi tidak ramah. Dongfang Yi, komandan keluarga bangsawan Dongfang kali ini. Mereka bertiga dianggap sebagai kultivator dari generasi yang sama dan sudah saling kenal sejak mereka masih muda. Namun, Nangong Ling menuju ke benua tengah untuk berlatih dan berkultivasi, bergabung dengan 100 sekte penyempurnaan setelahnya. Adapun Simen Z dan Dongfang Yi, keduanya tetap berkultivasi dalam keluarga bangsawan. Karena itu, jalan mereka bervariasi. Namun, bagaimanapun juga, mereka semua adalah elit dari generasi yang sama. Sekarang mereka semua berada di ranah Void Reversion, mereka terkenal di luar. Meskipun apa yang terjadi malam sebelumnya hanya konflik kecil antara junior, Dongfang Yi dan Simen Z sudah menerima berita itu. Oleh karena itu, nada mereka sarkastik saat mereka bertemu Nangong Ling hari ini. Nangong Ling tersenyum tipis dan mengabaikan mereka berdua. Berdiri di tengah kerumunan, Su Zimo tidak bisa menggunakan kesadaran rohnya dan hanya mengamati sekelilingnya dengan penglihatan dan pendengarannya. Seperti yang dikatakan Nangong Ling, tidak ada pembudidaya dengan alam kultivasi tinggi dalam kompetisi keluarga aristokrat ini. Komandan dari 3 keluarga bangsawan, Simen Z, Dongfang Yi dan Nangong Ling, semuanya berada di ranah Void Reversion. Selain mereka, ada juga beberapa Void Reversions. Namun, Su Zimo dapat merasakan bahwa pasti ada Daolord karakteristik Dharma di villa ini. Adapun angka perkasa tubuh bersama, dia belum bisa mendeteksi mereka. Sebenarnya, Su Zimo sama sekali tidak tertarik dengan kompetisi keluarga bangsawan.
Dia ada di sini karena dia khawatir tentang Bei Mingxue. Karena Bei Mingxue adalah murid tertuanya, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Paling tidak, dia hanya akan pergi setelah masalah ini selesai. Kompetisi sekte sudah dimulai. Penggarap pendirian yayasan dari berbagai keluarga bangsawan naik ke platform batu satu demi satu untuk bertarung berpasangan. Beberapa penggarap pendirian yayasan dari keluarga bangsawan Beiming juga maju. Namun segera, klan keluarga aristokrat Beiming dikalahkan oleh pembudidaya dari 3 keluarga aristokrat. Mereka hanya menyelesaikan paling banyak 2 putaran sebelum tersapu. Keluarga bangsawan Beiming tidak memiliki manual teknik kultivasi, senjata roh, atau ramuan. Adapun para pembudidaya dari 3 keluarga bangsawan, mereka memiliki sumber daya dan bimbingan yang tak terhitung jumlahnya dari para ahli mereka, perbedaan kekuatan di antara mereka sangat besar. Setiap kali keluarga bangsawan Beiming dikalahkan, serangkaian tawa mengejek akan bergema dari kerumunan. Adik kecil, jangan gugup. Mengingat kekuatanmu, kamu pasti bisa mencapai 100 teratas. Petik 2. Beiming Sue menghiburnya dengan lembut. Baik, Beiming Ao mengangguk. Kompetisi penggarap yayasan pendirian berakhir sebelum tengah hari. Segera setelah itu adalah pertarungan antara inti emas. Bab 1356, Serang. Klan Beiming tidak memiliki banyak inti emas yang ambil bagian dalam pertarungan. Termasuk Beiming Ao, hanya ada 3 dari mereka. Beberapa tahun yang lalu, inti emas Beiming Sue lumpuh dan dia kehilangan haknya. Selama bertahun-tahun, dia mengolah martial Dao dengan sepenuh hati dan tidak mengambil inisiatif untuk menyebutkan masalah ini. Tatapan Beiming Sue melewati kerumunan dan mendarat di seorang wanita dingin dan arogan dari keluarga bangsawan Dongfang. Dongfang Zi. Beberapa tahun yang lalu, Dongfang Zi adalah orang yang merampas hartanya dan bahkan menghancurkan inti emasnya. Dia tidak pernah melupakan masalah itu. Meskipun dia tidak mengambil bagian dalam kompetisi keluarga aristokrat hari ini, dia pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan Dongfang Zi. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, Dongfang Zi melirik ke samping dan bertukar pandang dengan Beiming Sue. Bibirnya melengkung dengan jijik. Di matanya, Beiming Sue adalah seorang lumpuh dan tidak lagi layak untuk diperhatikan. Kompetisi inti emas dimulai. 2 klan Beiming lainnya dengan cepat dikalahkan oleh lawan mereka. Adapun Beiming Ao, dia menyapu dan mengalahkan 3 lawan sebelum memasuki babak keempat. Awalnya, tidak ada yang memperhatikan Beiming Ao. Namun, setelah menyelesaikan ronde ke-7 di depan Beiming Sue, dia akhirnya menarik perhatian 3 keluarga bangsawan ketika ada kurang dari 100 lawan yang tersisa. Ini berarti Beiming Ao sekarang berada di 100 teratas kompetisi inti emas ini. Memikirkan bahwa karakter seperti itu akan muncul di klan Beiming. Betapa langkanya. Komandan keluarga bangsawan Simen, Simen Ze, menyipitkan matanya dengan kilatan dingin. Tidak banyak. Dongfang Yi menjawab dengan acuh tak acuh, dia pasti akan melawan Dongfang Xuan. Pada saat itu, Dongfang Xuan dapat menekannya dengan mudah dan melumpuhkannya. Waktu cepat berlalu. Klan Beiming menjadi semakin gugup saat mereka menyaksikan Beiming Ao bertarung di platform batu dengan lekat. Saat ini, dia memiliki kurang dari 20 lawan yang tersisa. Beiming Ao menang. Seorang kultivator keluarga aristokrat menyatakan dengan keras. Di platform batu, Beiming Ao sedikit terengah-engah. Meskipun dia bermandikan keringat dari pertarungan berturut-turut, dia masih terlihat sangat bersemangat. Sebelumnya, pada saat yang paling kritis, dia harus menggunakan pedang terbang tingkat sempurna yang diberikan Beiming Sue untuk mengalahkan lawannya. Saat ini, dia berada di peringkat ke-20. Jika dia berhenti saat dia di depan dan mengakui kekalahan, dia masih bisa mendapatkan hadiah besar dan bahkan mungkin bisa mengajukan permintaan kepada 3 keluarga bangsawan untuk ekspedisi di luar. Namun, Beiming Ao tidak mau mundur begitu saja. Itu karena Dongfang Xuan akan menjadi lawan berikutnya. Dia ingin mengalahkan Dongfang Xuan secara terbuka. Anak kecil, sepertinya aku terlalu lemah dalam menjarah kalian selama bertahun-tahun. Untuk berpikir bahwa kamu akan memiliki senjata roh yang sempurna bersamamu. Dongfang Xuan melompat ke platform batu dan berkata dengan muram, jika kamu menyerahkan senjata roh yang sempurna itu sekarang, aku mungkin akan menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Petik 2. Dongfang Xuan, hentikan omong kosongnya. Terima tantangannya. Beiming Ao berteriak dan melambaikan lengan bajunya, memanggil pedang terbang kelas sempurna. Dia mengambil inisiatif dan pedang terbangnya berubah menjadi seberkas cahaya, menusuk ke arah Dongfang Xuan. Ekspresi Dongfang Xuan menjadi dingin saat dia menggesek tas penyimpanannya dan memanggil pedang terbang kelas sempurna juga, menebas ke depan.
Dentang. Percikan terbang saat dua pedang terbang tingkat sempurna bertabrakan. Ekspresi Bei Mingao sedikit berubah. Dia telah menghabiskan banyak stamina dalam pertempuran berturut-turut. Selanjutnya, dia hanya berada di Golden Core tahap awal sementara Dong Fangxuan berada di tahap akhir. Perbedaan di antara mereka adalah dua alam kecil. Bei Mingao jelas merasa sedikit tidak berdaya dalam bentrokan langsung ini. Dentang, dentang, dentang. Kedua pedang terbang mereka bertarung dengan cepat dan jelas bahwa Dong Fangxuan lebih kuat. Teknik pedangnya rumit, tidak terkendali dan memperdaya. Namun, Bei Mingao tidak mengembangkan teknik penggunaan pedang yang brilian. Bola-balik, dia hanya menggunakan beberapa seni pedang dasar. Tak lama, Bei Mingao benar-benar ditekan oleh Dong Fangxuan. Fenomena inti emas. Akhirnya, Bei Mingao tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan melepaskan kekuatan fenomenanya. Lautan tak terbatas muncul di belakangnya, memancarkan aura dingin saat suhu di sekitarnya turun. Ini Beiming Ocean. Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya mengembangkan fenomena warisan keluarga bangsawan Beiming. Teriakan kejutan datang dari kerumunan. Daerah penonton. Simenze dan Dongfang Yi memiliki ekspresi acuh tak acuh dan acuh tak acuh. Sebagai Void Reversions, mereka tajam dan secara alami dapat mengatakan bahwa Bei Mingao berada di ujung talinya. Bahkan jika dia memanggil Beiming Ocean, dia tidak akan bisa bertahan lama. Ki Ungu Timur. Dong Fangxuan berteriak dan melepaskan fenomena inti emasnya juga. Sebuah Ki Ungu muncul di belakangnya dan bersinar terang, menuju Laut Beiming dengan fenomena yang kuat. Ledakan. Ki Ungu melonjak ke Laut Beiming dan menciptakan gelombang pasang yang mengamuk secara instan. Air laut memercik. Wajah Bei Mingao pucat saat fenomenanya bergoyang, itu diambang kehancuran. Itu bukan karena fenomena inti emasnya tidak cukup kuat, tetapi karena energi rohnya benar-benar habis dan dia tidak dapat menahan benturan langsung itu. Akui kekalahan. Pemimpin klan Beiming berteriak dengan tergesa-gesa, klan Beiming telah mengakui kekalahan. Sparring masih menjadi fokus utama untuk pertarungan kompetisi keluarga aristokrat dan jarang ada pertarungan sampai mati. Selama satu pihak akan mengakui kekalahan, pihak lain tidak akan kejam. Namun, Dong Fangxuan tidak tergerak oleh teriakan pemimpin klan Beiming. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata dengan dingin, sudah terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang. Anak ini sombong dan angkuh. Aku akan melumpuhkannya hari ini sebagai peringatan bagi yang lain. Ledakan. Dong Fangxuan menyalurkan inti emasnya ke batasnya dan Ki Ungu melonjak, menerobos Laut Beiming dan mendarat di dada Bei Mingao. Suara mendesing. Dalam sekejap, cahaya perak bersinar dari dada Bei Mingao dan memblokir sebagian besar kekuatan fenomena inti emas. Meski begitu, Bei Mingao dikirim terbang jauh dan meludahkan seteguk darah dengan ekspresi putus asa. Jika bukan karena baju besi bagian dalam perak yang diberikan Bei Mingxue padanya, dia pasti sudah mati sekarang. Senjata roh tingkat sempurna lainnya. Klan Beiming benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Memikirkan bahwa dua senjata roh yang sempurna akan muncul di tangan Bei Mingao. Dia tidak mati. Ekspresi Dong Fangxuan berubah dingin saat dia melompat. Ki Ungu menyelimuti tubuhnya saat dia mengejar Bei Mingao yang berada di luar platform batu. Bei Mingao telah mengakui kekalahan dan jatuh dari platform batu. Kamu tidak bisa membunuhnya lagi. Pemimpin klan Beiming berdiri dan berteriak. Hal lama, sebaiknya kamu tidak ikut campur. Jiwa yang baru lahir dari keluarga bangsawan Dongfang berkata perlahan, aturan kompetisi keluarga bangsawan hanya ditargetkan pada 3 keluarga bangsawan kita. Menurutmu siapa klan Beiming itu? Dong Fangxuan menyusul Bei Mingao sebelum yang terakhir bahkan mendarat di tanah. Anak kecil, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kekuatan fenomena di belakang Dong Fangxuan melonjak dan menabrak Bei Mingao. Tiba-tiba, sesosok muncul di hadapan Bei Mingao seperti hantu. Itu adalah Bei Mingxue. Dia mengulurkan telapak tangannya perlahan dan mengepalkannya, meninju ke arah Dong Fangxuan saat dia berkata dengan dingin, tersesat.